Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Tidak mengorbankan orang lain. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka dan memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Inilah penggalan pesan Tuhan kepada Musa ketika memaklumkan tahun Yobel, tahun pembebasan yang dikuduskan bagi Tuhan. Umat Israel diminta untuk takut dalam arti hormat, setia, dan menanti perjanjian dengan Tuhan. Dengan demikian, mereka beroleh keselamatan. Herodes ingin membunuh Yohanes Pembaptis, tetapi takut akan orang banyak yang menganggap Yohanes seorang nabi. Ia bukan takut kepada Sang Pemilik kehidupan, melainkan takut kehilangan simpati dan wibawa di hadapan rakyat banyak. Akan tetapi, rasa takut ini pun hilang karena egoisme dan kesenangan diri yang berlebihan. Kepala Yohanes pun dipenggal. Nyawa seorang yang sangat berharga dikorbankan demi arogansi kekuasaan dan kesenangan pribadi. Persaudaraan insani antar manusia, lingkungan hidup yang asri, kerap dirusak karena hilangnya rasa takut segelintir orang akan Tuhan, sehingga mengorbankan orang lain demi arogansi kekuasaannya. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, semoga kami selalu belajar rendah hati dan takut akan Engkau, sehingga kami tidak mengorbankan orang lain demi kesenangan diri kami sendiri. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.